Keraton Kanoman. Udah besar. Lawang Kencana. Oh. Bapak kepakan megar, Pak. Megar cung, Jadi megar cung, Megar ini bagus. Megar mana sih? Ya megar. Kacung, Nak. Nak kacung, Bapak. Megar, woi. Bagus tuh, Bu. Ya, hal cinta. Masih pe bokong. Ya udah gua kayak gemes balak batal. Ayo sih. Kita jalan cepetan. Nih aku balik kok. Aku kasih buat gede tahu di sini. Itu parane mana jadi mini. Jangan ada. Ini terjeda sangat kontes. Iki pengen iki ya kecil ya di video itu kami di YouTube. Action. Bosco. Action banget. Itu ya dipamerin keren. Wes kan Iku bela, iku ngaku iku dia kayak abotan bawa ke rumah jiwa. Ini Je. Itu ke sana. Dadah. Kita ketemu enggak apa-apa, Boy. Dadah. Ini loh saya aku beli enak namun tak. Ayo, foto dingin dong.
si Nagaliman itu mempunyai arti dari masing-masing namanya itu bisa dilihat sebagai dari bentuk yang ada di kereta ini. Taksi itu artinya burung atau bulog ya. Ini merupakan simbol budaya dari agama Islam dan bisa dilihat dari bentuk sayap, ekor, dan kakinya. Ini merupakan bentuk binatang dari paksi ya. Kemudian naganya itu ular naga, bisa dilihat dari bentuk kepala dengan kakinya. Itu merupakan budaya dari agama Hindu. Kemudian yang limanya itu artinya gajah, bisa dilihat dari bentuk belalai, kemudian ada gabinya dan badannya. Itu merupakan budaya dari agama Buddha. Dan tahun pembuatannya Anda bisa lihat di leher kereta ini dengan menggunakan angka Jawa tahun 1350 Saka Jawa. Kemudian kalau Masehi itu 1428 Masehi. Kereta ini dibikin oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari itu cucunya Sunan Gunung Jati. Kemudian bahan yang terbuat di kereta ini dari kayu sawo kecil ya, 75% dari kayu, kemudian 25% itu dari besi tembak. Terus jalannya kereta ini dengan melalui acara adat itu ditarik dengan menggunakan 6 ekor kerbau bule. Cuma sekarang sayangnya itu nggak ada turunannya ya. Jadi hanya pada waktu dulu menggunakan kerbau bule sebanyak 6. Kenapa bisanya menggunakan 6 kerbau bule? Itu juga bukan secara cuma-cuma, tapi juga mengandung makna ya. 6-nya itu diambil dari jumlah 25. Kemudian kerbonya itu diambil dari bahasa Jawa. Kalau kerbo itu Mahisa. Mahisa itu akronim atau penggalan kata dari Maha Esa. Kemudian yang bulenya itu melambangkan kesucian. Jadi barang siapa seseorang itu khususnya bagi pemimpin dan bisa sudah memahami dan bisa menerapkan nilai rukun iman yang sebanyak 6 itu, cirinya orang tersebut sudah memahami tentang nilai kesucian Sang Pencipta atau Sang Khalik. Dan makanya juga kalau sudah memahami tentang nilai itu, mereka ya artinya orang-orang zaman dulu itu layak menjadi seorang pemimpin dan bisa. Karena berkaitan juga dengan yang namanya Kesultanan Cirebon itu sebagai kesultanan yang mengembangkan syiar Islam. Nah kemudian yang satunya lagi yang di tengah itu kereta Jempana, tahun pembuatannya juga sama, yang bikinnya juga sama, dan itu hanya khusus digunakan untuk permaisurinya. Nah kemudian Jempana itu artinya diambil dari kata jem, itu jem. Kemudian paknya itu pangagem, nanya itu diambil dari kata mana. Nah itu kalau di pangagem itu yang dijadikan satu pegangan. Kemudian jem itu sungguh-sungguh. Jadi artinya Jempana itu kesetiaan hati seorang permaisuri atau seorang istri kepada suaminya. Nah kemudian ada ukiran-ukirannya di kereta itu merupakan ukiran yang dijadikan sebagai motif batik Cirebon ya. Sekarang saat itu diambil dari motif ukiran yang ada di kereta ini. Ada yang paling bawah itu ada ukiran batu karang atau namanya wadasannya. Artinya wadas itu keras, teguh, ya kokoh. Nah, kemudian yang kayunya itu megamendung. Ya. Jadi yang lebih dikenal mungkin adik-adik pernah mendengar ya motif batik megamendung ya. Nah, yang sebelahnya lagi itu replikanya atau duplikatnya dari kereta yang ini dibuat tahun 97. Nah, pada waktu itu mungkin adik-adik belum lahir ya. Ya, tahun 67 itu bertepatan dengan adanya acara Festival Keraton Nusantara yang kedua di Cirebon. Nah, terus adik-adik juga perlu tahu
generasi Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh Sultan. Untuk saat sekarang sultannya adalah ini ya. Namanya Sultan Raja Muhammad Emiruddin yang menggunakan baju besaran warna hitam itu pada saat acara penobatan di pendopo singgasana atau pendopo utama keraton. Nah, yang kemudian yang sebelahnya itu adiknya itu namanya Pangeran Raja Muhammad Qodiran yang menjabat sebagai Pangeran Patih Kesultanan Kanoman atau wakilnya Sultan. Jadi di Kesultanan Kanoman itu ada Sultan, juga ada Pangeran Patih ya. Nah, kemudian garis silsilahnya Kesultanan Kanoman adalah salah satu turunan dari Sunan Gunung Jati ya. Nah, kemudian yang sebelahnya itu ada lukisan ya, itu bukan foto. Itu lukisannya Sultan Komarudin kedua. Beliau adalah Sultan Kanoman yang ketujuh. Nah, beliau itu salah satu sultan yang mempunyai salah satu istrinya itu dari kerajaan Belanda. Kemudian yang ini meja rias ya dari Cina. Nah, kemudian kita lihat di lemari ini ada patung anjing, ini dari kerajaan Cina. Tempat obat juga sama dari Cina. Kemudian patung malaikat dari kerajaan Inggris, yaitu kenang-kenangan langsung dari gubernur Inggris namanya Raffles ya. Nah, kemudian ada peti-peti dari Mesir. Peti-peti ini digunakan untuk tempat perhiasan, tempat pakaian, tempat uang. Namanya kandaga, dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Nah, ini meriam-meriam dari Portugis ini. Hasil rampasannya pada waktu Portugis menyerang Kesultanan Banten, Portugis kalah dan dibawa sebagian kemari di Cirebon. Dan sebagian juga ada di Banten, sebagian juga ada di Batu Demak. Ini tameng ya? Iya, ini tameng Pak. Tameng ini yang terbuat dari kayu khusus untuk para prajurit. Terus yang sebelahnya ini ada kotak di kuda ya. Khusus untuk acara lamaran tradisi kerajaan Cina itu seperti ini. Kalau membawa isinya mas kawin ya, di dalamnya itu ada beberapa variasi. Nah, kemudian bentuk lampu zaman dulu, kap lampunya seperti ini, bulat seperti tameng. Ya, dulu sebelum ada listrik, masih menggunakan minyak jarak bahan bakarnya. Kemudian yang sebelahnya lagi ada pedang-pedang dari Portugis, pedang-pedang dari Cirebon. Dan ini ada tombak-tombak dari kerajaan Cirebon untuk para berbeda. Nah, ini tadi juga sama dari sini. Ini ada bentuk gerbang utama di depan kantor. Pintunya seperti ini, ada dua kayu dari batu kepala, namanya kepala dan ini kata berade kembali. Sebelahnya itu bagian dalam namanya paksi naga jami. Ini seseorang yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Di suatu waktu kalau namanya menghadapi lawan yang sangat tangguh, bisa berubah wujudnya seperti ini. Ada paksi di biru, kepalanya, naganya itu berbadan punya sisik naga ya. Kemudian jaminya itu orang ya. Padahal orang bisa berubah orang ya. Nah, kemudian yang sebelahnya ini ada gunungan. Adik-adik juga mungkin sering lihat ya kalau ada pementasan wayang ya, setiap kali mau mulai, setiap kali acara penutupan wayang ini bentuknya seperti ini, namanya gunungan. Ini sebagai simbol dinamika kehidupan, artinya hubungan kehidupan antara makhluk-makhluk, di antara sekian banyaknya makhluk ini ditandakan melalui gunungan ini. Nah, ini ukiran replika dari gunung utama di Pendopo. Kemudian ini bagian itu bagian luar namanya Kisuran Taka. Keren. Semarta. Bukan Pak, Kisuran Taka ini salah satu prajurit dari Cina yang mengabdikan diri ke Kesultanan Cirebon yang menjaga pantai utara Cirebon. Sekarang ada desa Surantaka itu Pak, diambil dari ini Surantaka. Suranenggala, daerah Suranenggala ya. Nah, ini ada kenapa dari Belanda, dari Cirebon, Anggis jongkok. juga ada dari Inggris. Nah, ini buah kelapa tinggi dari Madagaskar, Kepulauan Madagaskar ya, di sekitar benua Afrika. Nah, ini ukiran naga yang ada di atas payung kebesaran. Nah, buah kelapa ini atau tempurungnya
ini bisa menghilangkan kadar racun kalau umpamanya air itu mengandung racun ya. Dan ini pernah dibuktikan oleh ahli kimia dari Jepang tahun 90-an. Jadi dikasih air terus diminum airnya gitu ya? Iya, nanti kalau umpamanya air itu mengandung racun Pak, itu bisa hilang racunnya, terus nanti bisa dikonsumsi Pak. Namanya kelapa apa? Kelapa jenggi Pak. Jenggi. Jenggi itu diambil dari nama suku yang ada di daerah Madagaskar. Bentuknya beda ya? Ya, ini yang bawahnya itu Laksamana Cengho Pak. Kembar kalau bentuknya sih. Ini kedok-kedok dari Cirebon sama untuk acara tari topeng. Iya. Nah itu mesin jahit dari Raffles. Jadi ada banyak barang dari kerajaan Inggris karena hubungannya bilateral antara kerajaan Cirebon dan Inggris itu sudah terjalin pada waktu itu ya. Karena dulu juga Cirebon sudah termasuk salah satu pelabuhan internasional namanya Pelabuhan Muarajati. Ini setrika ya? Bukan Pak, ini kacip pemotong daun tembakau, tinggal memotong jeruk Pak. Ini bentuknya seperti setrika Pak. Jadi begitu diangkat kan nanti tentaker ya. Iya. Silakan adik-adik barangkali mau foto-foto di depannya mereka apa? Nah ini gambar-gambar kita masih menggunakan Pak. Ya, silakan namanya ada tulisan dari pemerintah. Biasanya menunjukkan sambatan. Nanti ditusuk-tusukkan ke bagian calon prajurit. Iya, semacam paso Pak. Pak? Itu untuk tempat mandi. Ini ukiran yang ada di bagian ranjang keluarga raja. Cuma ini hanya tersisa satu, dulunya ada berapa bagian. Bentuk ular ya? Ya, ular naga raja Pak ini. Makanya kan pakai mahkotanya mahkota raja Pak. Kalau yang ini? Ada posisi di sana. Sekaten Pak. Gong sekati. Gong sekati. Ya, gong sekati itu biasa digunakan selain di museum ada lagi ya. Ya, ini paling di pendopo Pak, barangkali mau tahu Iya, anu ke kerajaannya gitu. Kalau ada yang udah foto-fotonya kita ke pendopo yuk. Gue mesti pacar. Sumati. Gak bisa makan. Ini namanya pendopo bulan ya. Pendopo ini digunakan pada acara pembukaan. Dari kata dininya itu sendiri merupakan dari kata di dan nem ya. Dinya itu tinggi, kebaikan, nemnya itu berbicara atau khusus untuk membicarakan tujuan yang baik. Nah kemudian di sebelah sana itu ada pintu utama yang terdapat kira-kira kita tahu. Nanti sebelum masuk ke dalam ke ruang utama, saya jelaskan dulu yang bagian ini karena ini juga sama merupakan pengetahuan tentang kapan sih berdirinya keraton. Ya, ini yang bawah
ada bentuknya seperti burung dan naga, ya. Ya, yang ini naga dan burung, namanya kemangmang. Ya. Ada kemangmang modelnya kayak gini ya. Ya, bentuknya seperti ini. Kemangmang itu artinya jangan ragu-ragu. Kemangmang. Pencet tangannya lagi. Tapi barangkali binatang kemangmang yang suka membahayakan itu bukan? Nah, ini juga sama, Pak. Di mitosnya itu, Iya. selain namanya kemamang itu, ada namanya juga banaspati, Pak. Iya, banaspati. Banaspati ini bentuknya seperti bola api ya, bulat. Nah, itu ada di perut bumi. Ini dijadikan sebagai angka tahun berdirinya keraton, yaitu angka 0. Kemudian yang di atasnya ini ya, 2 orang ini, abdi dalam. Ini ada bumi. Ya, bumi ini dijadikan sebagai angka 1. Bumi keraton. Kemudian ini ada rajanya Pandawa 5 ya. Siapa? Pandawa 5. Tahu nggak? Arjuna. Ayo. Pandawa 5 Arjuna. Terus Rajanya. Rajanya aja, Pak. Bapaknya juga salah tuh ya. lupa ya. Ya, jadi ini rajanya Pandawa 5 itu kan 5 bersaudara yang semuanya laki-laki. Yang tertua yang pertama adalah Prabu Yudhistira. Ya, Yudhistira itu nama dari kitab Mahabharata ya. Kalau di Kejawennya itu atau di kawasan Jawa Wetan, Jawa Tengah, ya ini namanya Kuntodewa. Kalau di Pasundannya namanya Prabu Dharma Kusuma. Kalau di Cirebonnya Prabu Samyaji. Ya. Buku buku bahasa Cirebon ada. Ya, ini rajanya Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Tapi bapak sih tahunya di SD kelas 5. Nah, ini dijadikan sebagai angka tahun berdirinya keraton angka 5 ya. Nah, kemudian ada Surya Sangkala ya. Surya Sangkala ini matahari angka 1. Jadi berdirinya keraton Kanoman itu 1000-nya itu dari angka yang di atas ini matahari 1510 Saka Jawa ya. Kalau Maseinya itu 1588. Jadi selisihnya 78 tahun ya dari tahun Jawa ke tahun Masehi. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama tentang angka tahun berdirinya keraton, tapi bedanya yang di sebelah itu ada istrinya namanya Dewi. Ayo, nah, itu namanya Dewi Drupadi ya. Ya. Nah, ini merupakan warisan budaya dari zamannya Hindu Buddha ya. Nggak salah ya. Tapi diisi dengan isinya akidah atau ajaran Islam. Karena apa? Kalau zamannya Hindu di kitab Mahabharata yang namanya Dewi Drupadi ini bersuamikan 5 orang, yaitu kakak beradik dari ini Pandawa 5. Nah, cuma karena rajanya Pandawa 5 ini sudah masuk Islam, ya, makanya kan dinamakan Prabu Samyaji. Dengan sendirinya yang lainnya itu sudah tidak menjadi suaminya Dewi Drupadi. Hanya satu yang menjadi suaminya Dewi Drupadi adalah Prabu Samyaji. Ya. Jadi pada foto-foto ya, kita masuk ke dalamnya. Ada Irwan Bapak itu bagus sih. Ya, tinggal tanah sultan ketika nanti ada setiap kali pembahasan yang baru di sini Pak prosesnya dengan menggunakan ini yang ada di situ. Nah, ini namanya ruangan pertama ini Prabayaksa ya. Prabayaksa itu artinya ruangan besar di istana atau di keraton. Nah, ada pun yang menghiasi ruangan ini ada bermacam-macam dalil ya. Sebelah kanan ini mulai paling bawah. Ini bentuknya sama ya. Mulai paling bawah ini ada kolam. Dulu sebelum rusak ini ada airnya. Ya. Fungsinya untuk menyembuhkan ruangan karena dulu kan belum ada AC ya. Nah,
Ini dikasih air untuk menyejukkan ruangan. Nah, ini merupakan miniatur dari lautan samudra. Artinya manusia itu harus mempunyai semangat, wawasan, jiwa yang besar dan yang luas ya. Silakan barangkali mau foto-foto nggak apa-apa. Terus bentuknya sama, kenapa itu disimbolkan sebagai bahwasannya hubungan antara suami istri atau misalkan pasangan dengan misalkan kita gitu ya, itu harus hati-hati dua juga bentuknya sama. Ya cukup ya, jadi yang bisa saya jelaskan dan semuanya ini yang lainnya iya Pak. Pasti Pak, parah ini. Kalau yang di sana apa? Yang di sana itu namanya pendopo Sembiran Pak. Sembiran itu untuk para seniman keraton Pak. Kita melakukan sharing satu pemikiran tentang